mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah dan alasan untuk hal itu, mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, surah Al-A'raf ini jelas menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilarang oleh Allah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita jelas itu bisa mendatangkan maaf. Apa contohnya? Misalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita: sholat, zakat, puasa, berbuat baik dengan orang lain, menghormati, berbakti kepada orang tua. Itu semua baik, pasti baik kalau dijalankan. Dan setiap orang yang kemudian taat, wa maqulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada kata bagi orang-orang mukmin kalau Allah sudah memerintahkan dan Rasul memerintahkan kecuali satu kalimatnya, sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami patuhi. Insya Allah ada kebaikan dan keberkahan di balik. Meskipun kadang berat. Karena Allah itu Maha tahu. Coba lihat perjalanan Nabi Ibrahim disuruh memotong Ismail, berat apa enggak? Bapak kira-kira sanggup enggak? Suruh motong pakai tangan sendiri, enggak usah diwakili. Anak yang baru tumbuh dewasa, lagi enak-enaknya ngobrol, udah lama enggak ketemu, udah diasingkan ke Mekah, berpisah dengan ayahnya. Saat dia kembali, saat dia berjumpa, bermesraan dengan anaknya, saat itu perintah itu turun. Berat gak? Luar biasa. Tapi lihat tingkat ketaatan para nabi yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Ya pasrahkan seluruhnya. Bahkan Ismail pun pasrahkan dirinya untuk disembelih oleh ayahnya. Maka apa yang terjadi? Allah turunkan keberkahan. Allah gantikan itu semua. Gak layak untuk kau korbankan, karena itu yang saya perintahkan itu hanya sekedar sebagai ujian keimanan. Jadi yang pasti apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita itu ya benar. Berat memang Pak. Tapi kalau kita resapi maknanya sesungguhnya indah. Sholat. Maka tapi ada dalil-dalil yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah membebani hambanya di luar kemampuan. Ini kaidah-kaidah umum yang terkait dengan la dharara wa la dirara. Maka kita lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Unsur dasar hukum ajaran agama Islam itu adalah menghilangkan kesulitan. Menghilangkan kesulitan. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan sesuatu yang dia mampu untuk lakukan. Setiap kewajiban yang ditekankan, diwajibkan kepada seorang hamba itu mesti ada jalan kemudahan. Coba dikaji. Sholat, kalau dikatakan sholat itu beban atau tidak, berat atau tidak, ya berat. Bahkan sampai Allah mengatakan illa 'alal khasyi'in, kecuali bagi yang khusyuk. Gak gampang sholat itu, kecuali bagi yang khusyuk, yang takut, yang khasyah kepada Allah. Itu baru lahir sholat itu akan ringan. Banyak orang yang merasa bahwa sholat itu berat. Padahal kalau melihat sejarahnya kan 5 kali sholat itu kan sudah dikurangi banyak. Yang awalnya 50 kali turun, kemudian menjadi terus bergeser jadi 10, akhirnya menjadi 5. Udah ditutup, di-close sama Allah, ditutup, udah gak ada keringanan lagi, udah cukup 5. Tapi Allah kasih rahmat, 1 kali sholat nilainya 10, sehingga nilainya akan sama dengan sholat 50. Kata Allah. Tapi beratnya minta ampun Pak. Jujur berat. Kalau ngikutin nafsu, sholat tuh kagak enak.
sibuk-sibuknya suruh sholat, baru udah mulai tiduran, udah azan kami. Hujannya baru lagi celimut subuh-subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pulang besok. Jangan kan buat jamaah, buat sendiri kadang-kadang malas diminta ampun. Padahal kan kadang cuma berdiri 4 rakaat, cuma berdiri 2 rakaat, berat. Enggak seringan ketika kita melakukan sesuatu yang lain. Memang di situ letak bebannya. Tapi di balik yang dibebankan oleh Allah itu mesti ada kelonggaran. Ada nggak kelonggaran di dalam sholat? Ada. Fa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Kalau engkau bepergian sulit rasanya, tidak dibebankan kok yang menyulitkan bagimu. Ada kelonggaran dari Allah. Apa kelonggarannya? Qashar sholatnya. Kalau hujan lebat, ada sakit yang kemudian melanda dirimu, sulit untuk kemudian kau pisahkan antara waktunya jamaah, gabungin antara 2 sholat dalam satu waktu, tapi tidak mengurangi jumlah rakaat. Kan kalian. Jadi diberikan keringanan kita, Pak. Kalau ada hajat-hajat penting yang kemudian kaitannya dengan sosial, dengan banyak hal misalkan yang memang menyulitkan kita untuk melakukan satu waktu kita pisahkan, maka kumpulkan. Ada hajat-hajat yang memang hajat itu adalah hajat unsur manusia, sosial. Tapi kadang Allah memberikan jalan ketika engkau menghadapi ujian-ujian terkait dengan hubungan sosial, maka bisa jadi yang wajib itu Allah ringankan, bukan Allah hapus ya. Jadi jangan ada alasan sholat itu dihapus. Jadi orang bepergian berarti nggak wajib sholat lagi. Enggak, orang sampai perang aja kudu ada sholatnya. Namanya sholat apa? Sholat khauf. Sholat perang itu. Safar ada sholatnya. Itu wajib. Berarti sebenarnya kalau kita nggak mampu berdiri tegak, karena berdiri dengan tegak itu adalah sholat yang sempurna. Kira-kira setelah itu ada nggak keringanannya dari Allah? Ada melalui hadis Nabi. Kalau engkau tidak mampu berdiri karena alasan-alasan tertentu, maka duduklah. Sah nggak sholatnya? Sah. Kalau ada alasan. Nah, kalau nggak punya alasan ya jelas nggak benar. Ya ada kaidah-kaidah. Lah kalau nggak bisa duduk juga, masih ada jalan nggak? Nggak, gimana caranya? Berbaring. Lah berbaring nggak bisa bergerak, masih dikasih jalan juga. Pakai isyarat. Ada isyarat kan? Mata bergerak, tangan nggak bisa bergerak, mata bergerak. Itu gimana nggak ringannya coba? Kecuali udah sakaratul maut, udah mati, maka gak ada kewajiban. Iya, tinggal disolatin aja. Ya, makanya jangan sampai kita sholat sekali-kalinya seumur hidup ketika kita disolatkan di depan imam. Jadi di depan imam, sekali-kalinya ke masjid di depan imam, itu benar sholat jenazah namanya. Itu keringanan dalam sholat. Belum lagi kita lihat dalam berwudu. Wudu punya keringanan enggak? Wudu itu hukumnya apa? Wajib kalau dikaitkan dengan ibadah yang wajib. Wudu tidak mampu menggunakan air, boleh nggak mencari yang lain? Boleh. Apa caranya? Tayamum. Maka nggak ada hukum Islam itu yang menyulitkan. Cuman kita aja yang kadang malas. Padahal punya cara. Kalau nggak bisa pakai air tayamum, buang air. Kalau nggak punya air, istinja pakai batu. Coba, apa sulitnya lagi? Ya. Perjalanan kalau sulit, kemudian ada dingin dan lain sebagainya, nggak mau buka sepatunya, tapi safar, pakai sepatu bot. Bahkan kaos kaki pun ditekankan di dalam agama. Beberapa hadis dalam Bulughul Maram itu juga dibolehkan kiasan kepada sepatu bot itu. Wudu kalau sulit, ada kemudahan yang Allah kasih. Nabi pernah berwudu membasahi imamahnya, mengusap imamahnya sebagai ganti untuk mengusap kepala rambutnya. Kembali kan? Nah, apalagi alasan kita untuk tidak melaksanakan ajaran agama? Haji gak diwajibkan kok. Wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak wajib.
Maka dulu ya Rasulullah, apakah kami akan berhaji setiap hari? Nabi nggak jawab. Setiap tahun Nabi nggak jawab. Kenapa nggak jawab? Takut menyulitkan kau. Kalau aku bilang iya berarti setiap tahun kudu haji. Baru kumpulin duit udah habis lagi. Kumpulin duit habis lagi. Itu nggak jadi kewajiban. Nah, semua apa yang kemudian disampaikan itu semua jelas. Berbuka puasa belum waktunya, boleh atau tidak? Boleh kalau sulit. Safar, boleh nggak berpuasa? Fa'iddatun min ayyamin ukhra, ganti pada hari yang lain. Allah nggak paksakan. Nah, ini semua adalah bagian dari kaidah-kaidah apa? Ini kaidah umum, cuman cakupannya luas. La darara wa la dirara. Maka menghilangkan kesulitan, dan itulah sesungguhnya karakter dari hukum Islam. Jadi kalau kita kan Allah itu menyulitkan kita, enggak, malah Allah memberikan kemudahan dalam setiap amal ibadah kita. Bahkan kemudian menjanjikan beberapa hal-hal lain. Ya. Contoh misalkan ya, pelanggaran ketika ihram dalam ibadah haji. Nanti dijelaskan dalam surah Baqarah 196 terkait dengan mencukur kepala. Dan jangan kamu mencukur kepala. Terkait dengan apa itu? Sebelum kurban ya, sampai di tempat penyembelihannya. Nah, itu kan tahallul bagi orang haji ya, itu bagian dari rentetan ritual ibadahnya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka wajiblah di atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Tadi itu kan sulit, Pak. Tapi Allah kasih jalan alternatif. Ya, kalau mau melanggar maka bayar fidyah, ya kan? Kalau nggak ada ganti-ganti begitu, mas sulit kita, Pak. Itu benar. Melaksanakan ibadah ihram, ibadah ini melanggar hukumnya, membunuh hewan ketika ihram, bercukur, berhubungan, menikah atau menikahkan, itu kan dilarang dalam ihram. Kalau hal itu kemudian terjadi, itu pelanggaran, itu hukumnya wajib di dalam ibadah umrah atau haji. Kalau kita melanggar maka bayar dam. Tapi ada gantinya. Kisos itu bukan satu-satunya jalan, masih bisa ada jalan ringan lagi, bayar diat. Cuman bayar diat kalau kisos itu kan 100 ekor unta. Tapi kalau mau pilih, kalau ada duitnya, keluarin 100 ekor unta, apa dibunuh? Ya dua-duanya berat memang. 100 ekor unta banyak, dibunuh juga susah. Cuman kalau ada pilihan yang lebih ringan dengan kita hidup. Cuman kalau punya hak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang kemudian kita sampaikan? Contoh yang lain, misalkan pembatalan nazar. Nazar itu kan wajib hukumnya. Kalau kita sudah bernazar maka wajib menunaikan nazarnya. Cuman kalau nazar yang berlebihan, yang menyulitkan, maka Islam menghapus itu. Dulu pernah pada zaman Nabi, saya ingin berangkat haji jalan kaki. Nazar tuh. Akhirnya dia berjalan. Lalu kemudian Nabi menemukan orang itu. Apa yang kau lakukan? Aku akan berhaji ya Rasulullah. Dengan cara bagaimana? Jalan kaki, naik kendaraan, bayar. Lalu bayar kafarat. Diringankan kan? Dah bayar kafarat. Gak usah maksain diri tak mati. Maka al-ghuluwu fil ibadah mamnu. Berlebih-lebihan di dalam ibadah itu juga dilarang. Bukan baik malah. Kalau lagi sakit keras, maksain sholat berdiri. Menurut kita membaik banget orangnya. Luar biasa. Sakit keras juga masih sholat berdiri ya. Padahal sebenarnya dalam pandangan agama itu keliru. Kenapa keliru? Ada hak untuk nafs, hak jiwanya yang harus diselamatkan. Jangan kau paksakan sholatmu meskipun kelihatan soleh banget. Lihat, oh luar biasa. Udah keluar darah juga masih berdiri sholatnya. Ada orang udah lapor, udah sakit, maksain untuk tetap puasa. Rasul sudah kasih jalan, Allah sudah kasih jalan. Tapi itu nanti terkait dengan hak-hak doruri, tahaji, tahsini dalam pandangan para ulama. Kalau
sudah menyangkut doruri, kalau sudah menyangkut darurat, jangankan yang halal, yang haram saja boh, cuman secukupnya, cuman hanya saddul hajah, mencukupi hajat aja, jangan lewat. Ini nggak ada makanan, cuman babi dimakan enak juga, nambah, salah. Jadi cukup untuk menambah agar bisa hidup. Kenapa? Yang diutamakan adalah jiwa, nyawa. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan sambung. Ya, banyak lagi contoh-contoh mudarat-mudarat yang disampaikan. Maka intinya bagaimana seseorang kemudian memahami bahwa ternyata di dalam hidup itu yang harus kita perhatikan bukan hanya diri kita, tapi juga orang lain. Tapi di sisi lain jangan hanya memperhatikan orang lain, tapi kita tidak memperhatikan diri kita. Jadi mesti seimbang. Maka apa yang kemudian mendasari segala perbuatan-perbuatan yang kemudian diharamkan di dalam agama, kalau sesuatu itu yang akan mendatangkan mudarat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan kita. Banyak konsekuensi dalam hidup ya, dalam keseharian dan sebagainya yang kira-kira membahayakan diri kita. La tahliku anfusakum, jangan kau hancurkan, jangan kau sakiti dirimu sendiri. Kau punya hak. Maka kalau orang menyakiti diri sendiri yang tidak seimbang, itu hakikatnya sedang menzolimi dirinya, dan itu agama gak merestui itu. Hatta sampai ketika hak-hak diri kita itu diganggu oleh ibadah sekalipun, jelas gak boleh. Meskipun kaitannya agak cukup jauh. Rahtun minas sahabat, ja'u rahtun minas sahabat. Ada sebagai sekelompok manusia, sekelompok sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dalam pandangan kita ini baik, sahabat ini semangat ibadahnya, karena kalau sahabat itu kan punya al-hirs, punya ketamakan, kehausan dalam ibadah. Datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya ingin bertanya tentang amalan-amalan Nabi. Mereka kemudian mengatakan, kami berpuasa tapi kami tidak berbuka. Kami bangun malam, sholat malam, dan kami tidak tidur. Bahkan kami tidak menikah. Kalau melihat dengan kacamata pandangan kita dengan pikiran sesaat, luar biasa. Ada orang puasa kagak buka-buka, kan keren banget. Ada orang qiyamul lail, bangun malam tapi kagak tidur. Saking sibuknya ibadah sampai dia melupakan nikah, kagak tidur. Tapi dibenarkan nggak oleh Nabi? Itu amalan yang berlebihan. Lihat porsinya. Aku juga puasa kata Nabi, tapi aku berbuka. Jadi salah kalau kau puasa tapi tidak berbuka. Maka dilarang, ini disebut dengan puasa wisol, yang nyambung kagak nyambung ya, yang nyambung puasanya cuman sekali saja nyambung ketika sahur. Maka Islam itu kan mengatakan faslun baina siyamana wa siyam ahlil kitab aklatas sahur. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Dulu pernah ada Qais bin Shamrah namanya, terkait dengan surah Al-Baqarah, wa atimus siyam ilal laili wa la tubashirun wa antum aqifuna fil masajid. Itu terkait dengan khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Dulu ada pernah kisahnya Pak, sedikit agak ke kiri nih pembahasannya ya. Jadi ada sahabat yang kemudian turun ya. Dulu ketika turun kewajiban Ramadan itu kan tahun 2 Hijriah, setelah Nabi pindah ke Madinah 2 tahun. Nah, awal diwajibkan itu cuaca di kota Madinah itu luar biasa panas teriknya. Nah, kalau teriknya Madinah kan gak sama dengan teriknya kita. Panasnya kita paling 35 udah panas banget. Mana bisa 48, bisa 49, bisa 45, udah panasnya beda. Cuman Qais ini selain sebagai sahabat yang taat, dia juga punya pekerjaannya di ladang. Nah, suatu hari ketika dia pulang ke rumah, istrinya belum menyiapkan buka. Akhirnya sampai singkat cerita tertidur menunggu istrinya mencari makanan buatnya. Sampai kemudian nyambung lagi besok pagi dan tidak makan. Karena mau dibangun istrinya nggak enak. Ya, kayaknya capek banget kerja.
pagi jalan kerja di ladang lagi, ternyata siang-siang ada informasi ada orang yang di ladang pingsan. Nah, kabar itu terdengar oleh Nabi SAW. Oh, ternyata itu Qais bin Syamrah baru turun wa atimus siyam ilal lail, ya kan? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Ya. Maka kemudian makanlah dan minumlah kalian sampai terbit. Dan itu menunjukkan makanan keluarlah ayat tersebut sebagai wahyu turun kepada Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengatakan bahwa umatku adalah mereka ma'akharu as-sahur wa anjalu al-futur. Umatku, kata Nabi, adalah orang yang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, ini beberapa kasus-kasus yang kemudian menjadi pokok utama. Jadi intinya Bapak sekalian, jadi apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti bermanfaat buat kehidupan kita. Coba jalanin aja, taati. Saya yakin semuanya ada hikmah. Masalahnya selama ini kita sering perhitungan dengan perintah Allah. Kalau kita taat saja dengan perintah Allah, gak usah nego-nego, gak usah mikir banyak-banyak. Kalau suruh sholat aja, suruh puasa aja, suruh sedekah aja. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Tinggalkan yang buruk, karena mesti dibalik yang buruk itu yang ketika Allah memerintahkan kita melarang terhadap sesuatu, mesti ada bahayanya kalau kita lakukan itu. Minum minuman khamar itu gak akan pernah ada manfaatnya, karena ternyata menutup kepala, menutup akal, menjadikan orang-orang itu kemudian tidak cerdas dan macam-macam akibatnya. Itu kalau digali lagi dengan hukum. Nah, kembali, kenapa kemudian harus kita taati dan kenapa kita harus jauhi apa yang dilarang Allah? Karena yang paling tahu tentang kemaslahatan itu ya Allah. Yang paling tahu tentang kemudaratan itu juga Allah. Lah kalau kita cuma manusia, Allah ciptakan kita, lalu Allah perintahkan sesuatu, jelas-jelas apa yang diperintahkan oleh Allah itu mesti baik. Sampai kadang-kadang yang menurut kita nggak baik itu baik menurut Allah, bisa jadi. Itu saking terbatasnya akal kita, Pak. Kadang nggak ada orang yang pengen hidupnya nggak baik. Sesuatu yang tidak dia sukai itu dianggap tidak baik. Sakit itu nggak suka, miskin kita nggak suka, dicaci maki ya nggak suka kita. Tapi asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Istri yang durhaka, istri yang nggak hormat dengan suami, itu Allah masih kasih jalan. Lihat surah Nisa ayat 19 nanti. Asa yaj'alallahu lakum, asa yaj'alallahu, semoga. Jadi kalau engkau menemukan pasanganmu yang tidak engkau sukai, yang engkau benci keberadaannya, tak halangnya apa, maka Rasul mengatakan tahan. Bisa jadi apa yang engkau benci itu Allah jadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Jadi memang prahara macam-macam yang kemudian Allah berikan buat kita itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan. Nah, kita sambung. Ada beberapa kaidah-kaidah di antara kaidah-kaidah yang di dalam agama Islam yang termasuk kaidah-kaidah fikih. Dari hadis di atas, modalnya la dororo wa la diroro itu melahirkan kaidah-kaidah fikih. Jadi konsep yang pendek itu sehingga kemudian para ulama akhirnya melahirkan banyak kaidah-kaidah. Di antara kaidah-kaidah yang diambil dari la dororo wa la diror itu antara lain al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kaidah ini diambil dari hadis yang menyebabkan bahwa seseorang itu merasakan ada sesuatu seolah-olah ia telah diketut. Lalu kemudian di dalam sholat, lalu ia mengadu kepada Nabi SAW dan Nabi pun kemudian bersabda, ya, jangan beranjak dari sholat sehingga engkau mendengar suara atau mencium baunya.
Ini tidak lain, jelas. Karena memang sebelumnya ia sangat yakin bahwa orang tersebut dalam keadaan bersuci, maka keyakinan tersebut tidak bisa dikalahkan dengan keraguan yang ia rasakan. Ya, ini mungkin sekilas kok jauh banget ya bedanya dengan la dirara wa la dirara. Tapi ternyata keraguan seseorang itu kan mesti diobati agar tidak menjadi kekhawatiran, kegelisahan. Maka caranya adalah ya jelas, caranya adalah al-yaqin la yuzalu bisyakk. Ini pecahan-pecahan dari la darara wa la dirara. Nah, sampai kemudian ada kaidah-kaidah ad-dararu yuzalu. Jadi segala kemudaratan itu harus dihilangkan. Jadi kaidahnya segala sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan, sekecil apapun yang membahayakan itu. Dan kalau kita menjalani atau menghilangkan sesuatu yang membahayakan orang lain, maka nilainya luar biasa besar. Karena Nabi SAW kan mengatakan, man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fil akhirah. Orang-orang yang memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Konsep itu juga la darara wa la dirar. Jangan membahayakan, tapi lahirlah menjadi orang-orang yang selalu memberikan manfaat. Kalau kita menjalani apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kaidah-kaidah hal yang sudah disampaikan itu, maka siogianya perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW akan lahir keharmonisan, akan lahir keharmonisan. Bukan hanya untuk diri kita yang seimbang, tapi juga untuk orang lain. Menghadapi orang lain untuk tidak bisa membahayakan orang lain, berarti itu kaidah yang kemudian berselisih dengan makna ihsan kepada orang lain. Nah, berbuat ihsan itu menjadi perintah. Kepada siapa kita berbuat ihsan? Kepada semuanya. Terlebih-lebih kepada orang-orang yang memang Allah perintahkan kita untuk berbuat. Siapa itu diantaranya? Ya jelas runutan-runutannya adalah kepada orang tua, kepada kerabat, orang-orang terdekat, kepada tetangga, dan siapapun. Nah, masuk di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW. Orang yang kemudian membahayakan orang lain atau menyengsarakan orang lain, jelas erat hubungannya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya itu mati kelaparan. Itu kan kaitannya kan sebenarnya dengan kehidupan kita. Tapi bagaimana Nabi mengajarkan kita agar kita berbuat ihsan dengan tetangga, berbuat baik dengan tetangga. Jangan buat. Ada hadis kaidah yang lain misalkan hadis Nabi SAW. Ketika Nabi bersaksi dalam hadis Riyadhus Shalihin, aku melihat ada seorang laki-laki yang kemudian sedang bergembira di surga. Maka pada saat sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Dia adalah orang yang menghilangkan atau yang memotong batang pohon di jalan, lalu kemudian ia singkirkan agar orang-orang yang melalui jalan itu kemudian lancar atau tidak terhalangi oleh kayu tersebut. Bahasanya hanya dengan kayu yang dihilangkan, yang disingkirkan saja, maka Allah memberikan penghargaan luar biasa kepada orang itu. Sampai asbab itu yang kecil, seorang itu masuk ke dalam surga dan berbahagia dengan kenikmatan Allah di dalamnya. Nah, karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita sampaikan bahwa Allah itu tidak pernah menurunkan yang bahaya bagi manusia. Adapun kalau ada bahayanya, maka Allah menyingkirkan bahaya itu untuk kemaslahatan manusia. Maka kaidah terakhir yang kita bahas, ya, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kalau ada bahaya, maka bahaya itu bisa menjadi alasan dibolehkan sesuatu yang pada hakikatnya dilarang. Ya. Berarti yang diletakkan oleh Allah pada hakikatnya oleh para nabi, para ulama itu adalah kemaslahatan dibandingkan darurat. Kalau sudah ada yang membahayakan, maka hilangkan yang bahaya itu. Ad-dararu yuzal. Contoh misalkan, kaidah contohnya, ketika seseorang ibu dan anak itu kemudian di dalam rahim, ada
Ada dua pilihan, antara pilihan ibunya yang hidup atau anaknya yang akan hidup. Antara pilihan ibunya yang hidup, anaknya mati, atau anaknya hidup, ibunya mati. Yang pilihan yang berat. Nah, menggunakan kaidah ini, mana yang lebih akhaffuhu madararan, birtikabi akhaffihi madararan, ambil bahaya yang lebih ringan, ambil sikapnya. Berarti siapa yang mestinya yang dihidupkan di sini? Ibunya, jangan anaknya. Berarti biarkan saja anaknya, karena dua pilihan yang sulit kan. Kalau ada pilihan, biarin anaknya meninggal dunia. Apa alasan para ulama? Kalau anaknya yang hidup, maka dia akan bergantung kepada banyak orang. Tapi kalau ibunya yang hidup, maka ibunya sudah bisa hidup mandiri. Nah, hal semacam ini kemudian berlanjut, tidak ada perbedaannya. Ini hadis, dan hadis-hadis semacam ini pun banyak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata-kata la dororo wala diroro itu menjadi pedoman kehidupan kita. Kalau itu kita jalankan, insya Allah bagi kita baik, bagi orang juga baik. Jangan hanya mengedepankan hak kita, sedangkan hak orang lain kita abaikan. Dan juga sebaliknya, jangan kemudian mendahulukan hak orang lain, sedangkan hak kita abaikan. Maka memposisikan sesuatu secara proporsional adalah jalan yang memang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membahayakan orang dan membahayakan diri kita, Allah hindarkan jauh-jauh agar manfaat itu bisa dirasakan oleh diri kita dan juga manfaat oleh orang lain. Jadilah menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat bagi siapapun, termasuk diri kita dan orang lain. Maka itulah ciri-ciri kebaikan. Al-Muslim man salimal muslim bilisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang-orang yang mampu menjadikan orang aman dari lisan dan tangannya. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan kaidah ini. Mudah-mudahan konsep dasar pokok yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua ini mampu kita resapi, mampu kita masukkan dalam pikiran kita, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita dengan tujuan melahirkan kedamaian, melahirkan kemudahan, melahirkan kebaikan kepada orang lain adalah cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah ahsanal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.